Anda kembali di Q&A. Langsung saja kita pilih box untuk segmen kali ini. Pilih nomor berapa, kita akan lihat yang tersisa. Silakan Pak Hashim. Pilih 8. Pilih nomor 8. Kita buka. Di balik nomor 8 ada keponya plus 62. Nah, ini menarik ya. Kita akan berikan kesempatan yang pertama untuk audiens teman-teman mahasiswa yang ada di studio dulu. Oke, silakan. Seingat saya, pada bulan Juli tahun 2022, Bapak pernah menyatakan bahwa akan diperbolehkan untuk melakukan kampanye di lingkup perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Pemilu tahun 2017 pada pasal nomor 280 itu menyatakan bahwa sebetulnya hal itu memang dengan keras bahwa itu tidak diperbolehkan. Nah, saya ingin mendengar penjelasan Bapak atas landasan dasar apa Bapak memperbolehkan, padahal sebetulnya dalam undang-undang tersebut sudah dinyatakan bahwa hal tersebut tidak boleh untuk dilakukan. Kira-kira begitu pertanyaannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hashim Asyari. Jadi ketentuan tentang larangan kampanye ya. Di ayat 1, huruf H itu ditentukan salah satu tempat yang tidak boleh atau dilarang untuk kampanye itu satu, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Namun demikian di dalam penjelasan pasal ini, kampanye di tempat pendidikan itu diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Satu, harus inisiatif si penanggung jawab lembaga pendidikan. Yang kedua, tidak boleh membawa atribut-atribut peserta pemilu. Kemudian yang berikutnya lagi, ini ketentuan umumnya ya, harus perlakuannya sama. Mengapa ini penting? Karena sivitas akademika ya, mahasiswa, dosen, ini kan juga warga negara yang punya hak pilih. Pengen tahu dong misalkan calon ini visi misinya kayak apa. Kemudian diajak debat, diajak dialog di dalam kampus. Tapi sekali lagi, kalau satu diundang, maka calon yang lain juga harus diundang. Kesempatannya tetap harus setara, kira-kira begitu. Untuk Pres Matris Sakti, terima kasih sudah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya satu lagi kesempatan. Oke, silakan berdiri. Nah, kita sama-sama paham calon-calon dari politisi ataupun partai mencoba menggiring narasi-narasi yang dibawa untuk menjangkau hak-hak suara untuk dari kaum muda terkhususnya. Nah, bagaimana upaya dari KPU sendiri untuk menjangkau atau mendorong anak muda untuk ikut partisipasi politik 2024 nanti? Itu aja sih pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, yang pertama begini, dari segi KPU tentu kami mempelajari banyak hal ya tentang siapa audiens yang sedang dihadapi KPU. Misalkan teman-teman muda, mahasiswa, dan seterusnya ya. Nah, yang berikutnya, soal pesan kepemiluan atau kampanye ya dari peserta pemilu, partai politik, atau calon presiden, calon kepala daerah, itu dalam bayangan saya tidak kemudian satu arus saja, teman-teman mahasiswa kan bisa mengkritisi. Apakah ini yang disampaikan itu masuk akal enggak, rasional enggak dalam hitungan 5 tahun untuk mewujudkan itu. Saya kurang setuju kalau istilahnya mahasiswa hanya jadi objek ya. Mari kita sama-sama jadi subjek. Saya begitu, Mas. Tepuk tangan untuk Pak Hashim Asyari. Terima kasih untuk para penanya. Kita akan lanjut ke box selanjutnya. Pak Hashim Asyari, berapa saja? Nomor 5. Nomor 5. Oke, kita akan lihat di balik nomor 5. Ada teka-teki receh. Langsung saja saya serahkan. Silakan Pak Tejo. Dalam lomba lari cepat, orang Madura harus nomor punggung berapa supaya kalah? Aku nggak tahu ini. Yang benar gimana, Pak Tejo? Kasih nomor 4. Kenapa? Karena anak Madura nggak akan lari. Karena hitungannya juri kan 1, 2, 3. Kamu kok nggak lari? Loh, saya nggak disebut, yang disebut cuma 1, 2, 3. Bisa. Ya ini intinya kan KPU kalau mau nyebut semua. Oke. Kita lanjutkan. Kalau saya boleh Bapak menebak tokoh karakter yang nanti akan saya impersonate kali ini ya. Coba ditebak ya Pak, kira-kira. Kami boleh nebak Kak? Boleh. Sebenarnya sesuatu adalah bisa menjadi... Tunggu. Tunggu. Pak Hashim dulu. Pak Hashim dulu. Ini sifatnya filosofis. Dan ini Kayaknya sih Pak Habibie ya. coba perhatikan dengan baik. Ketika kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya intelektual. Tangannya nggak gitu-gitu. Kayak zombie. Ini zombie. Nggak gitu tangannya. Beda ya. Tapi ininya udah oke. Udah oke. Tapi tangannya nggak zombie. Siap. Emang siapa? Saya kasih perbedaannya. Kalau Pak Habibie kira-kira begini. Ada sesuatu yang bisa membuat kita
sebagai manusia memikirkan tentang teknologi. Pak Habibie kira-kira seperti itu. Kalau sosok yang barusan? Kasih dungu loh. Tak kasih. Agak nyender, Pak. Dulu ya. Tak kasih, boleh nggak? Boleh. Boleh. Silakan kasih R Mbak Tejo. depannya. R. Dia suka mendaki gunung. R. Ini sifatnya filosofis. Depannya R, Rocky Gerung ya. Oke. Udah cukup ya? Iya. Udah, nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Oke, langsung Berliana. Saya tahu Bapak, saya nggak bakal selucu mereka ya Pak. Oh, jangan. Tapi kan receh. Tapi Bagiannya saya ada. coba nih Pak, I'm trying so hard. Bapak suka makan sayur, izin Pak? Suka. Nah, sayur apa yang dingin Pak? Waduh. Nah ini. Sayur kol. Oh, karena ada... Sayur kol. Sayur cold. Oke, langsung ya. Sudah cukup? Cukup. Recehnya. Kita akan lanjut ke box selanjutnya. 7. Nomor 7, kita akan buka Top Secret. Kenapa? Kenapa ya? Kan belum tahu ada apa. Yang namanya secret kan nggak boleh dibuka mesti.